aku diikutin kompetisi yang namanya Cover Boy majalah Mode tahun 88. Oh, dijebak ceritanya. Dijebak. Majalah namanya Mode, Bang? Majalah Mode. Belum ada Aneka tuh. Belum ada Aneka. Oh, Mode namanya. Mode, kemudian kan ada gadis mode high waktu itu. Oke, terus Nah, dikirim. Apa cover girl? Oke. Aku ikut Fendi sampai lokasi tempat latihan ada Mas Imam Tantowi. Oh, Sutradaranya. iya. Kemudian Mas Imam bilang, siapa namanya? Saya Candy Pak. Dia bilang, kamu main jadi anaknya Fendi Pradana. Hah? Main film? Ore! Hah? Main film? Ore! Senang aku main film. Patih Batik Madrim, jurusnya inget gak? Aku jurusnya lupa, cuman salah satunya adalah Ya, teman Erin dan teman Ferry, hari ini di vlog kali ini kita akan menghampiri pemain yang banyak banget ditanyain sama teman-teman. Dan dia adalah pemain pertamanya Pak Budi ya, senior banget. Dan kita akan samperin dia walaupun jauh di Bali, kita akan samperin dia. Ikutin terus, ini vlog eksklusif menghampiri pemain legend kita yang kalian tanyain terus. Ikutin terus ya, perjalanan kita panjang hari ini. Dah. Renka, ready ke Bali? Hah? Ready, yeay. Ikutin terus vlognya ya, seru banget. Kita udah jalan dari pagi nih, mau nyamperin orang spesial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman Erin semua, ini dia yang tadi gue bilang di awal kalau kita akan menemui seseorang yang spesial. Lagi-lagi spesial. Pokoknya vlog Eke spesial semua. Spesial semua. Ini terspesial kalau ini. Kalau ini terspesial, eksklusif ya. Karena kita harus jauh-jauh nyamperin ke Bali ya. Di Bali ya. Udah gitu teleponnya udah sebulan yang lalu ya, Bang. Sebulan yang lalu Ferry telepon. Nah, teman Erin semua, ini kenalin namanya Bang Candy Satrio. Bang Candy ini paling terkenal, tokohnya itu Patih Batik Madrim. Madrim di Angling Dharma. Itu tuh soulmate-nya Angling Dharma, Angling Dharma, ya. ya. Kayak biji ya. Ya. Wow. Nah, Bang, Ya. apa kabar? Baik Erin, very baik. Terima kasih udah main ke Bali. Ya, Terima kasih. sama-sama, Bang. Ya. Bang, banyak banget Bang yang nanyain Bang Iya. Candy. Selalu komen Patih Batik Madrim Madrim, dong, Ya, mana ya, dong? ya. Bang Candy sebelumnya pernah ngeliat vlog nostalgia anak-anak Genta nggak? Aku nggak pernah. Jarang Bang. Kebenaran di Bali itu aku nggak pegang handphone. Jadi, Oh. jadi aku di Bali itu kalau mau kalian tuh pakai telepati. Gitu. Oh, Oh, jadi ilmu yang dulu kepake ya? Pakai sampai Oke. sekarang. Oh, Gitu. Oke. Nah, ini kontennya namanya flashback. Oh, flashback. Oke, Pakai kita P. flashback. Flashback. Iya. Oke, flashback. Bang, Eh, waktu masuk Genta Buana itu tahun berapa? Ingat gak? Genta Buana, kayak punya Genta doang. Sebelum Genta Buana namanya Genta Buana Paramita. Ya. Sebelumnya lagi ada Menara Gading. Ya. Jadi aku masuk dari Pak Budi itu dari Menara Gading tahun 91, filmnya Mahkota Mayangkara. Itu Oh, 91. tahun 91 Iya. Mahkota Mayangkara. Itu pemainnya siapa, Bang? Waktu itu pemainnya Aji Pangestu, Meriam Belina, Waduh. sama Udah itu siapa angkatan. lagi ya? Agus Kuncoro. Agus Kuncoro. Ya, gitu. Oh. Berarti itu cikal bakalnya Genta tuh Bang. Cikal bakal Genta. Oh, I see.
Nah, Waktu itu. tapi sebelum masuk Genta, Bang Candy itu dulu apa model, apa gitu? Kok bisa tiba-tiba nongol gitu bang? Jadi ceritanya tahun 88 karena aku hobi fotografi, Oke. maka aku ikut salah satu fotografer jadi asisten yang pasangin lensa. Oh, asisten Asisten fotografer. fotografer. Tapi udah ganteng ya Bang lampu. dari dulu ya Bang? Malu jawabnya. Nah kemudian waktu itu Hah? kita baru beli lensa, dites. Katanya Oke. coba lu diri di situ, Oh. tes. Nah, abis itu hasilnya ternyata sama si fotografer itu dimasukin ke majalah mode. Aku diikutin kompetisi yang namanya Cover Boy majalah mode tahun 88. Oh dijebak ceritanya. Dijebak. Majalah namanya mode bang. Majalah mode. Belum ada aneka tuh. Belum ada aneka. Oh mode namanya. Mode, kemudian kan ada gadis mode high waktu itu. Oke, terus Nah, dikirim. Apa cover girl? Tinta lah dek. Aku boy loh. Cover boy. Cover boy tahun 88 aku waktu itu. Cuman Oke. nggak menang gitu, masuk 10 Oke, besar, 10 besar. besar, Finalis lah gitu finalis waktu itu. Terus kemudian abis itu aku ikut sebuah agensi model Model. waktu itu, namanya Belantika. Wih, Wah, udah Belantika pernah, kayak Agency. pernah denger deh tuh. Belantika. Dia model-model top waktu itu. Uh-huh. Nah kemudian aku kenal sama Fendi Pradana di situ. Oh ya tahu saya. Nah, Fendi Pradana. Fendi iya, Pradana yang pemain jadi ya. Brahma Iya, Oh. di film Saur Sepuh. Bang Fendi. Ya. Kemudian Fendi itu lagi latihan waktu itu, sebelum syuting lagi latihan untuk film Saur Sepuh 2. Aku ikutlah Fendi. Oke. Aku ikut Fendi sampai lokasi tempat latihan ada Mas Imam Tantowi, Oh. sutradaranya. Oh iya. Kemudian Mas Imam bilang, siapa namanya? Saya Candy Pak. Dia bilang, kamu main jadi anaknya Fendi Pradana. Hah? Main film? Ore! Hah? Main film? Ore! Senang, ya. Senang aku main film. Umur? Umur waktu itu masih berondong Ike. Si Brondong. Belasan. Masih Early. 18. Oh, 18. Tapi udah punya KTP. Oke. Jadi udah bisa nakal. Ya. Kemudian kontrak lah aku di Kanta Indah Film. Kanta. Kata Indah tuh Oke. Genta juga? Kanta Bukan? Indah bukan, itu ada sebuah perusahaan film lama gitu loh. Adanya di Kemayoran di Bungur. Kemudian aku kontrak di sana 5 Itu om film. gua bang. Hah? Om gua itu. Oh iya iya iya. Kanta ya kan mah? Iya. Kanta Indah Dial Film. kan? Iya. Alex Dial. Iya Herman iya Dial. iya, itu Iya. Herman Oh, Dial. Herman Dial, Iya ya. iya iya iya. Saudara. Iya, Terus iya, terus. iya. Terus kemudian main film di sana. Hah? Habis itu tiba-tiba aku lagi mau coba inget-inget bagaimana aku masuk Genta. Habis itu tahun 91 Heeh. aku dipanggil ke Menara Gading Oke. untuk main sinetron yang berjudul Kaca Benggala. Oh. Kaca Benggala. Sinetron Iya, tuh ya? iya. Tapi itu udah ada Pak Budi? Sebelumnya aku ke kantornya Pak Budi, namanya Firman Film. Firman. Firman Film namanya. Oke, banyak. Pak Budi. Jadi aku datang nih, kita ke Pak Budinya ya gitu. Iya. Jadi aku datang ke Firman Film waktu itu, dia mau syuting Misteri Gunung Berapi 1 film. Oke. Yang main kalau nggak salah Fendi Pradana juga Oke. gitu. Nah, sampai situ aku nggak main. Ngapain Bang? Hah? Aku main-main aja kan sama Pak Budi gitu loh. Akhirnya aku kenal sama Pak Budi di situ. Terus akhirnya Pak Budi itu Firman Film join sama Bola Dunia Film, Boldon. maka dibentuklah Menara Gading. Oh, itu asal muasal si Itu Menara Gading. asal muasal Pak Budi Menara Gading. Oke. Pak Budi waktu itu masih line producer apa Line kalau nggak producer, salah. oke. Nah kemudian bagus kan gitu kan. Oke. Akhirnya Pak Budi bikin company sendiri yang namanya Genta Buana Langsung itu. Italoka. Italoka. Oh, I see. Kemudian next ganti partner, ganti investor, Genta Buana Paramitra. Paramitra. Gitu. Termasuk Erin sama Oma sama mitranya, Iya, iya. Erin mitranya, Iya. aku mitranya gitu. Mitra, ya. Jadi mitranya banyak. Iya, iya, Itu iya. tapi berarti udah berkali-kali ganti nama, ganti partner itu Iya, ya, baru iya, sampai yang iya. generasi aku masuk. Generasi ya kan? Erin masuk. Iya, Erin iya. masuk generasinya tahun 2000-an lah. Iya. Ya bareng Ferry Roy. ya Bang Ro, Ferry 2002. 2005. Aku tahun 99. Oh 99 ya, iya 99. Pas Angling ya. Iya, Angling, Angling. Iya. Nah, abis itu Bang Candy di Misteri Gunung Merapi dulu mainnya? Enggak? Begitu Misteri dulu syuting, aku nggak main. Masuk ke Angling Dharma. Habis itu tadinya aku kan nggak mau eksklusif. Ya. Oke. Akhirnya aku berpikir aku mesti punya mobil, mesti punya rumah gitu. Akhirnya eksklusif aja biar bulanannya pasti gitu. Iya, benar. Akhirnya aku ambil eksklusif.
begitu diambil eksklusif, satu hari syuting bisa tiga produksi, bisa empat produksi gitu loh. Ya. Jadi syutingnya itu kurang lebih satu hari 18 sampai 20 jam seperti kalian tahu sendiri kan. Hari ini di Jakarta, besok pagi syuting di Pangandaran. Iya, Gitu. benar. Perjalanannya 9 jam, Wok. Nah, dari awal memang perannya itu Patih Batik Madrim. Ya, di Angling Dharma. Di Angling Dharma itu. Nah, gimana tuh menurut Bang Kenny sendiri peran si Batik Madrim itu? Oh, itu perannya paling mengasihkan karena udah merasuk sukma. Iya. Bahasa. Ilmunya ada ilmunya. Apa? Merogoh sukmo. Iya, Bukan merogoh ini ya. Merogoh-rogoh ya. Merogoh sukmo. Iya, itu ada ilmunya. Terus apa ya? Ada susahnya nggak sih meranin si Batik Madrim ini? Enggak, karena dari awal Mas Imam Tantowi itu kan saudara pertamanya di awal episode, di 12 episode awal sebelum disambung dengan yang lain-lain gitu kan. Itu aku udah falling in love banget sama Batik Madrim gitu. Sehingga akhirnya sampai detik ini pun gitu loh, orang tidak mengenal namaku karena susah disebutnya gitu loh. Siapa sih itu? Siapa? Candi gitu loh. Apa? Batik Madrim gitu. Itu lebih pokoknya nyebutnya Batik Madrim akhirnya. Sampai hari ini melekatnya itu ya, Bang? Sampai hari ini melekatnya itu. Iya. Nah, tapi sebelum syuting itu Bang Kenny kayak yang bikin si karakter Batik Madrim itu siapa sih? Mas Imam Tantowi. Di skenario. Akhirnya aku mencoba mendalaminya dengan internal directing dari dia, jadilah Batik Madrim. Ya. Gitu. Batik Madrim ya. Iya. Berarti waktu itu gua sih nggak tahu, nggak nonton angling banget, Bang. Nonton dong. Nanti YouTube. deh, di YouTube. Berarti Angling Dharma itu adalah isinya yang paling utama adalah angling Dharma sama si Batik Madrim ini, karena dia senopati ya. Iya, dia pati. Itu ya? jadi kayak Soekarno Hatta. Dia main plotnya di sana, Di situ tuh terus ya. Benang merahnya di situ ceritanya. Kemudian masuk ke yang lain-lain. Ada Erin, ada Lili Suganda, Coki deh itu baru. Ada Coki, ada Suliwa, Roy Jordi gitu. Iya. Subplot mereka. Nah, Batik Madrim itu sendiri bisa fighting nggak? Apa dia cuma ilmu-ilmu? Dia bisa fighting, Kalau Angling Dharma nggak terlalu Angling ya. Dharma bisa juga. Kita punya ilmu masing-masing. Kalau Angling Dharma kan punya ilmu, dia bisa bicara dengan binatang. Batik Madrim itu bisa jadi raksasa gitu loh. Akhirnya kita saling mengisi gitu. Batik Madrim pernah membelot. Iya, Mbak Lelo itu aku kemarin malam. Ya, pernah membelot karena kalau soal cinta kadang-kadang gimana? Yang bikin galau gitu ya. Jadi gitu deh jadi Patih Batik Madrim itu maksudnya Angling Dharma sendiri dan tokoh-tokoh kita kadang-kadang kan yang tahu kan tokohnya. Ya. Nah, itu sampai di Bali tuh terkenal banget ya. Iya. Karena mereka tuh jadi cerita legenda mereka gitu loh. Jadi memang asalnya itu dari Bali apa gimana sih? Menurut mereka itu legenda dari Bali. Asal muasalnya gitu kan, itu peradaban Hindu pertama di Indonesia gitu loh. Jadi relate gitu ya, Bang. Iya, betul. Karena kalau aku ke Bali kan Kaliana Tantri. Iya. Bang, terus abis selain Angling Dharma itu kan luar biasa banget. Iya. Abis itu main judul lain nggak? Setelah itu di Genta Buana. Aku di Genta Buana main judul lain kayak Kuasa Ilahi sama kamu juga, sama Ferry. Aku yang modernnya tuh. Iya, modern, aku lupa judulnya. Kuasa Ilahi pertama kan yang Kuasa pakai Ilahi jadi pertama. ustadz itu kalau nggak salah ya. Terus kemudian sampai 2006 aku memutuskan untuk istirahat di film karena terlalu capek untuk syuting di lapangan. Akhirnya aku pindah ke production, di post production gitu loh. Aku pindah di studio seperti musik scoring, editing, ilmu baru tuh yang nggak pernah aku pelajari. Tapi basically kan aku IKJ. Jadi buat aku IKJ, Bang? Aku IKJ. IKJ tahun berapa? Tahun 90, sinematografi. Angkatan siapa tuh, Bang? Angkatannya kalau kamu tahu tuh Rian Hidayat. Rian Hidayat. Almarhum. Ya, sutradara banyak Lupus ya. Wah, keren Angkatan legend itu. Ya, legend. Itu ya? Dia IKJ juga. IKJ juga dia. Wah, Rian Hidayat. Ya. Angkatan itu. Dari situ karena waktu itu 88 aku udah main film kan. Terus aku bingung nih, tamat SMA mau kuliah apa. Terus kata Mas Imam Tantowi, kamu udah main film, kenapa nggak kamu belajar tentang film aja? Oh, that's right, Mas. Oke, Mas.
aku coba daftar IKJ keterima. Cuman aku nggak lulus Iya, karena biasa lah. Biasa apa tuh? Kalau Biasa. IKJ itu biasa lah. Kalau udah Biasanya cari kan duit, begitu kita baru masuk langsung ada castingan nih ya. Nah. Ada job nih. Waktu itu kan job kawinan sampai job video klip kita sikat. sikat Oh. semua. Kayak Ja- kasihkan. Jadi kasihkan. Jadi memang lupa kuliah, iya, akhirnya cari duit. apalagi duitnya memang ini udah jelas nih dapat Iya, duit jelas ya dapat kan. duit. Ya, waktu itu. John bangga banget anak kuliah pegang duit segepok-segepok Iyalah. ya nggak? Nah bang, di Genta Buana Bang Candy tuh kebeli apa aja sih? Kebeli sebuah aku sih bilangnya sebuah fase kehidupan yang aku Iya. beli. Jadi apa suka duka yang mungkin nggak ternilai harganya. Nah, teman, pengalaman itu loh. Itu yang aku lihat itu yang mahal dari Genta. Cuman aku lihat juga teman-teman di Genta tuanya sangat menyedihkan gitu loh. Aku lihat gitu apakah kita sebagai pemain film action itu adalah bintang paling bawah dibandingin kenapa aku nggak jadi pelawak ya gitu loh. Kalau aku lihat kehidupan pelawak, wih gila. Lebih Kehidupan menter MC ya, mentereng lebih. gitu. Sementara pemain film action tuh aku lihat sampai meninggal gitu, beberapa teman-teman meninggal gitu sangat menyedihkan kondisinya. Ikut BPJS segala macam gitu loh. Jadi buat aku tapi aku nggak ada yang perlu aku seselin. Jadi ketika kita selesai main film ya kita jangan terpaku pada sebuah film. Kita harus punya another business gitu Ya, loh. Apapun kesempatan gitu loh kita sikat bisnis. Iya. Kayak Ferry kan udah tahu kan kemana Ferry? Kita ke YouTube, ajar Ferry YouTube, main di YouTube gitu. Tapi Jadi nggak ada gengsi-gengsian gitu nggak ada ya? Jangan ada gengsi. Pokoknya harus terus berpikir ya bang. Harus terus berpikir dan berkreativitas gitu loh. Kebanyakan kan teman-teman kita yang main film selesai dari Genta udah Iya. di rumah ngopi rokok, stres jadinya, sakit jadinya. Mungkin yang awal-awal kan masih ada nih bayar-bayaran syuting ya kan, Iya, sebulan 2 bulan. iya. Habis itu udah tuh bingung Udah lagi bingung. kan. Apalagi aku kan terbiasa 16 tahun bekerja di Genta Buana, setiap tanggal 1 digaji gitu kan. Jadi akses untuk ke PH lain nggak ada. Nggak ada. Nah, Iya. pertama itu. Kedua, seberapa banyak sih uang tabungan yang kita hasilkan? Iya. Akhirnya lama-lama selesai. Iya. Jadi kita bangun juga bisnis kita. Kan bisa melibatkan teman-teman juga sesama Iya, Genta. Kalau sekarang Pak Jokowi bilang bikin koperasi, kita bikin koperasi. Bekas pemain film Genta Buana. Bisa. Seru, Iya, seru, iya, seru, itu. seru. Kan kayak gini kan konten kayak gini Iya, kan iya, iya. itu sebuah kreativitas. Coba datengin Mas Anto Wijaya ke Surabaya. Surabaya itu dia. Datengin Tapi gitu. Bang kalau misalnya Oh. mungkin nggak ada koronce ini kayaknya Oh, udah iya, udah iya, disamperin iya, deh. iya. Kita Totalitas kita kita- tanpa batas Tenang, ya kan. pasti kita samperin karena banyak yang minta. Iya. Banyak yang Oke, kita minta. ke Bali dulu deh, baru Bali dulu, abis itu mampir Surabaya. Padahal Surabaya dulu ya Pak, baru banget. Iya jauh dulu ya kan. Jadi 16 tahun bang di 16 tahun. Genta. iya, Wow. 16 tahun. 16 tahun. Hubungan Makannya di mana? Di Prapti. Makannya di Mbak Prapi. Sama kantin Aki. kemarin kita habis interview Mbak Prapti. dapat kita. Di mana dia? Dia di Ada di Pondok Rangon. Oh iya iya. Masih iya. buka warung Buka sampai warung. sekarang. Oke, Masih oke. ingat semua. Masih punya utang berapa? Utang Indomie sama kopi ya. Legend. Legend tuh. Jadi Bang, kalau misalnya kita ngomongin Genta Buana tuh yang ada 5 hal yang Ya. paling keinget sama Bang Kenny itu apa aja? 5. Yang paling aku inget adalah Erin. Oh, jangan sok-sok aku ada di sini dong. Bener Jangan gitu. sok-sok aku ada di sini, Bang. Kenapa? Ada kenapa kan? Kenapa? Karena Why? waktu aku syuting gitu loh, ini ada anak kecil di mobil Mercy pakai AC outdoor itu. Sebenarnya gue panas-panasan ya kayak gini anak gue juga mau dong masuk. Untung gue berteman sama bapak sama ibunya ya. Jadi tante numpang tante ya. Itu gak kelupain loh. Itu nggak akan kelupain gitu. Pertama Erin. Kedua ada yang namanya Pak Budi Sutrisno yang buat aku Nah, itu gimana bang? Hubungan. sebagai bapakku gitu loh. Sekarang aku nggak pernah kontek-kontekan lagi gitu loh. Tapi ya sudahlah kita sama-sama saling mendoakan. Yang ketiga yang aku ingat adalah Mbak Lia. Oh, itu karena soal cuan. Ya, cuma karena begitu sebelum tanggal 1 udah habis di Iya, dompet iya, ya nggak? Kasbon. Jadi aku telepon Mbak Lia, tanggal 20 kenapa? Kasbon dong Mbak Lia. Ya. Itu jelek ya, kalau nggak dikasih, aku nggak mau syuting. Ngambek ya. Ngambek Pernah, ya, kalau benar di ya, masa ya, itu. masa itu gitu. Terus kemudian keempat Mbak Prapti sama Aki kantin gitu loh. Iya. Karena emang di situ biasa kita makan minum makan, pagi sampai subuh. Yang kelima itu adalah Dasri Yakub. Oh, almarhum Om Om Dasri. Dasri. Gitu ya. Karena punya kedekatan di lokasi sampai dia meninggal dari lokasi.
Iya, Jadi benar. cita-citanya untuk meninggal di lokasi syuting itu Tercapai. tercapai. Iya, Emang benar. itu cita-cita. Emang itu Dia pengen cita-citanya. meninggalnya di lokasi. Di lokasi dengan totalitas. Dan Tapi lagi- meninggal di rumah sakit akhirnya, di rumah Iya. sakit. Oh, tapi- Cuman sakitnya di lokasi syuting. Oh. Sampai terakhir ininya dia masih di lokasi. Masih di lokasi sampai terakhir. Dia masih semangat tempurnya masih ada. Apa yang Bang Kendi inget kalau Om Dasri itu apa kebiasaan-kebiasaan? Kau masih hidup. Kau masih hidup kau. Iya benar. Gitu ya, Gitu, dia suka dia suka ngomong. gitu. Gitu. Baru kita dari jauh gitu kan. Terus Kan diajak main catur nggak? diajak, aku pernah protes sama dia. Hah. Akhirnya dia begitu ada aku nggak pernah main catur. Karena bang, aku tuh pemain, perlu abang perhatikan. Masa aku lagi acting abang main catur? Emang gitu ya? Iya. Gaya dia tuh Tapi ternyata dia direct. sambil ngambil lirik gitu. Jadi ketika otaknya berputar, Hah? maka ininya juga berputar juga otaknya. Oh, Gitu. Iya, benar. style-nya begitu. Style-nya gitu. Yang kenapa sih aku nggak bisa lupain adalah Mas Imam Tantowi. Nah, kalian mesti juga ketemu Aku Mas pernah Imam. ketemu Gitu nggak Om mesti Imam. bikinin vlognya Om Imam. Iya benar. Karena Om Imam juga legenda dari film action Indonesia. Iya, Dan ya. Genta Buana itu pun juga kalau nggak ada Mas Imam di awal, itu konsep studio kita yang 16 hektar itu nggak bisa Mas Imam sama El Badrun. Iya. Oh, yang konsepin mereka Yang konsepnya mereka awalnya. I see. Mas Badrun dengan gambarnya, Mas Imam dengan visi dan misinya. Oh. Pak Budi tinggal hitung Bon. Iya. Iki kemahalan loh Mas, iki kemahalan loh Mas. Iya benar. Gitu. Kalau fightingnya yang aku inget Mas Edi Jonathan dan Roni Sunda dan Manopo. Iya, itu ya. Itu. Terbaik. Ya. Itu terbaik lah di saat Iyalah. ini gitu loh. Bang, Iya. sedikit. Ya. Hubungan Bang Kendi sama Pak Budi gimana tuh? Head and love relationship, ribut-ribut tapi Iya. Kayak bapak sama anak. oh, pernah mengalami berantem juga pasti kan? Pernah ngalamin berantem gitu loh. Oh. Cuman buat aku ya dia seorang yang bijak lah. Bijak ya. Apalagi aku pernah kerja sama dia lama kan gitu kan. Wah, paling nggak dia pernah bisa memberikan sebuah pelajaran tentang bagaimana produksi film. Sampai ke Beijing loh kita syuting. Iya. Ya. Coba kalau nggak ada dia nggak bisa kita syuting di Beijing. Akhirnya belajar bagaimana sih orang Beijing syuting. Malah akhirnya daripada kita syuting ke Beijing, orang Beijing aja suruh syuting di sini. Iya. Dibayar orang Beijing Dibayar orang sini Beijing loh. sini Iya. loh. Keren. Iya. Iya. Gitu. Jadi Bang Kendi tuh pernah ngalamin sutradara Beijing yang kesini itu nggak sih yang terakhir-terakhir itu? Ada kan kita bikin film Pengantin Lembah Hantu. Oh itu Mas Ya. ya? Terus Mahabharata, Iya. Ramayana, Iya benar. Beijing semua ya? Beijing semua. Ada perbedaan nggak Bang? Dari sutradara kita kayak Bang Edi Jonathan aja deh kan selalu fightingnya keindahan, Iya. terus kan pemain kayaknya Iya. di gimanain gitu kan? Ada kalau yang aku rasakan ya, kalau aku syuting sama Mas Edi Jonathan atau sama saudara Indonesia, Ya. itu aku nggak capek gitu loh. Enak gitu, terasa sebagai pemain film. Oke. Cuman begitu syuting sama orang Beijing, kok capek banget ya gitu loh. Karena kadang-kadang di full kita, di forsir gitu loh. Energinya habis gitu, sehingga aduh kok capek banget Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Ketika kita merasa di titik capek, maka mood kita kan hilang. Jadi iya. Bahkan kita kadang-kadang- mesti dialog, nggak sekedar only fighting gitu. Iya, benar. Gitu. Kalau Mas Edi kan tahu, ini abis ini dia dialog ini, jangan di force, kasih stand in dulu, stand in, Iya, dadadadadadang, benar. gitu. Kalau di saudara Beijing kan kita kan full, Iya, iya, iya. sampai keringetan. Bang, Eh, Batik Madrim, Patih Batik Madrim, jurusnya inget nggak? aku jurusnya lupa, cuma salah satunya adalah Pokoknya dulu kalau asalnya begini-begini mulu ya Iya, tangannya ya. itu ada efek ya, Eh, digital efek namanya. Iya. Gitu. Cabut dari Genta berarti Bang? Selesai? 2006, 2006 itu yang tadi belajar editing gitu-gitu tuh ya. iya. Oh, 2006. 2007. Selesai kontrak apa emang gimana tuh? Bang? Kontrak selesai 2007. Oh. Cuman entah kenapa Pak Budi saya di PHK lebih awal. Gitu. Jadi kenapa di PHK? Bulan aku September keluar dari Genta. Bulan Juli sebulan nggak ada callingan. Oh. Terus tanggal 1 ditransfer full. Oh. Ya.
bulan Agustus nggak ada callingan. Oke. Tapi transfer Tapi juga. dia transfer full. Gaji buta berarti, Bang. Makanya kan bulan Kayak ketiga. cuti hamil ya. Abis itu bulan September, nggak enak ya. Oh, masa nggak kerja, masa iya. makan gaji buta Iya, gitu iya. kan? Gue bilang ya udah deh Pak, halus banget itu kan. Iya, Kalau gitu Pak, saya nggak enak Pak. Lalu begitu ditanya Pak, ada schedule nggak Pak buat saya? Oh nggak ada schedule. Bulan 10 saya masih digaji lagi nggak Pak? Masih. Tapi kalau saya makan gaji buta, saya repotin Bapak. Aku kan juga orangnya yang berperasaan banget loh. iya. Jadi ya sudah lah Pak gitu. Kalau gitu bulan depan nggak usah ditransfer. Mungkin kata Pak Budi, kenapa nggak dari kemarin sih kata. Balikin yang 3 bulan gitu. Oh, jadi di situ akhirnya udah cabut. Itu aku cabut. 2006 ya. Iya. Terus abis itu 2 tahun itu aku bergejolak lah gitu loh kehidupanku gitu loh. Sampai ada sebuah hal yang buat aku jadi pelajaran hidupku. Akhirnya 2009 aku menemukan sebuah sequel kehidupannya lagi. Baru ya. Akhirnya aku jadi di post production. Oke. Nah habis itu 2009 di tahun 2018 aku berubah lagi kan, hidup ini berputar Ferdi. benar. Iya. Jadi ketika kalian ada di atas, jangan lupa kalian melihat ke bawah. Bawah. Ketika kalian di bawah, jangan lupa melihat kemana tuh? Atas lagi aja ya kan. Lihat ke atas, ngincer atas. Positif kan? Mimpilah jadi yang di atas Iya. gitu. Gitu sih katanya. Nah, Bang, kalau misalnya Bang Kenny kan setelah keluar dari Genta berarti nggak main lagi kan? Nggak Main Di lagi. balik layar Nah, lah. di balik layar langsung Iya, kan. iya. Nah, masalahnya pemain Genta gitu ya, dan aku alamin juga, dan yang lain alamin juga. Begitu kita kelar di Genta nih, kalau kita casting di tempat lain bilangnya acting lu Genta banget. Iya. Itu kenapa sih, Bang? Karena Menurut Bang Kenny tuh. karena memang di awal Genta kita kan selalu dubbing, Ya. ya kan? Ha. Ditanya kenapa dubbing? Karena kalau ketika kita syuting di sini, sebelah ngeset dok Nggak bisa. ya kan. Ya. Jadi Blower kadang-kadang kan. blower gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya pemain-pemain Genta itu gitu loh punya kebiasaan malas reading. Kadang Iya. malas Males reading. reading. Ya. Karena begitu ada dialog 1 2 3 4. Nah, ya benar. Itu Ya 8 benar. 9 10 gitu. Iya kan? Jadi brand apa ya itu yang buat pemain Genta. Dan itu aku rasakan. Saya doakan semoga konten ini ada produk di tengahnya. Amin ya Allah. Sun Ada produk di bismillah. tengahnya enak. Iya. Entah itu minuman, asal jangan whisky ya. Asal jangan bedak bayi juga lah. Gak lucu ya kan ngobrol-ngobrol. Bang, dulu paling CS sama siapa, Bang? Saya paling CS sama Erina Gede. Rina kira mau. Karena saya bersahabat sama bapaknya. Ma tante, halo tante. Iya benar-benar. Bener nggak bohong ini. Bener ya? Oh, iya. Teman-teman seangkatan seumuran? Nah, iya best friend-nya kalau di Genta siapa, Bang? Di Genta kadang-kadang best friend-nya nggak ada aku. Sama anglingnya CS ya? Sama Angling kan di Surabaya. Pas syuting. Pas syuting ya pasti CS lah pas syuting. Oh, Cuman setelah kan syuting dia balik langsung. dia balik langsung kan, yang namanya pertemanan itu kan harus ada soulmate. Iya. Paling nggak kamu pernah tidur di rumah saya pernah tidur di rumah kamu. Tapi nggak ada yang saya tidurin gitu. Nggak ada, nggak punya. Nggak ada ya? Nggak Cuma punya dia soul. gitu aja. Ya, cuman Tapi- Semua baik. Semua baik, semua Oh. baik. Tapi Bang, dulu kan di Genta Buana nih masih muda ya kan? Masih muda banget. Pernah ngalamin namanya cinlok nggak? Wah, lah, ini pasti. Waduh, kalau cinlok kayaknya nggak ada, saya alim banget saya. Masa nggak ada, Bang? Nggak ada, Mantan Candy Satrio nggak ada? nggak ada. Kamu boleh cek. Ada sih. Ah. Ada. Nggak ada. Nggak Rin. mungkin lah. Eh, Masa nggak Waktu ada? itu saya Nggak tahu deh emang itu mantan apa enggak, cuman deket. Cuman waktu itu saya nggak sadar. Sadar ya? Siapa sih? Nggak ada, nggak ada. Udah Sumpah nggak ada. Nggak Oh, ada. nggak ada. Good boy gua. Ya, good Masa boy. nggak ada sih? Nggak ada. Tapi nggak ada. kalau Halus mainnya. tapi tipe Nggak juga. Kan saya bilang tadi nggak pernah ada yang saya tidurin. Jadi nggak ada soulmate. tapi dulu ini ya deket sama Mbak Wi ya. Sama Mbak Uwi, sama Lira Firna. Lira Firna. Iya. Tuh kan disebutin lagi. Disebut. Itu dengar dulu alasannya. Iya. Itu karena aku kan selalu nggak pernah bawa mobil, Ah. selalu pakai mobil jemputan. Oh iya, dari zaman dulu, Bang. Nah, Jadi. satu arah kita.
Oh, jadi numpang. Nggak numpang, sama kita mobil jemputan kita tuh Oh, sama. isinya sama. Oh, Sama-sama gitu. mobil jemputan. Sama-sama Jadi bareng. Jadi bareng. Jadi cinta tumbuh di mobil jemputan gitu. Emang kamu pacaran dalam mobil? Jadi nggak apa satu karena itu dekat karena satu jemputan itu. satu jemputan Sering- itu. Berarti pulang pergi ya bareng terus. Pulang pergi bareng terus. Nah di jalan belok nggak mungkin. Iya. Ada emaknya. Enggak, ada supir kan ada mobil. supir. Kalau saya yang bawa, saya bisa belokin itu. Enggak, saya good boy. Oh, jadi nggak ada ya bang? Kisah asmara nggak ada di situ ya? Nggak ada. Kisah cinta ada. Tuh kan gimana sih? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Seru. Terus, nah kamu ada kenangan sama Bang Kendi? Hah? Kalau aku kan udah kenangannya udah Lupakan kan. mungkin. Dulu gimana kerja sama Bang Kendi? Sama Bang Kendi apa orangnya baik, bocor, iya kan? Tapi kalau misalnya kalau aku sebagai anak baru pertama kali ketemu Bang Kendi tuh segennya luar biasa. Serius? Iya, sama lah kayak Bang Anto gitu Oh, ya. iya. Mungkin aura-aura senior ya Dedi ya, Iya. aura-aura Oh, senior. belum gemuk dulu. Oh belum, masih badan masih oke banget ya kan. Gimana Jadi ya? Bang Kendi tuh orangnya ramah. Maksudnya kalau kayak kalau misalnya aku mungkin ya zaman dulu jadi senior gitu, ada junior paling siapa gitu kan. Iya. Tapi enggak, Bang Kendi tuh negor duluan Dedi. Halo Erin, halo Iya. Mama Erin, Iya. halo semua halo gitu. Orangnya ramah ya, tapi ya apalagi semenjak doi temenan sama papa, nah itu tuh. Oh, itu bahaya tuh. Itu zaman-zaman bandel itu. Zaman-zaman bandel, Tapi kan waktu ya. itu aku masih kecil, jadi ya Erin masih SMP. masih SMP. SMP. Jadi ya cuma tahu oh ini Om Kendi gitu Iya, kan, sama panggilnya Om. papa. Iya, Iya, namanya iya, iya, Om, gitu. Om. Gitu Sekarang aja. jangan panggil Om, ya, saya terasa tua. Om Ferry. Nah, Bang, Eh. setelah Genta Buana kelar, akhirnya sekarang kegiatan Bang Kendi nih yang sekarang aja nih Iya, sekarang. Yang sekarang nih ngapain nih? Aku sekarang di Bali. Mm-mm, Aku ada tour and travel. mm-mm. Terus aku bikin juga kayak event organize gitu. Mau yang wedding, mau yang party di Bali gitu loh, mau yang team building atau seminar itu aku kerjain Di Bali. di Bali. Kenapa pindah ke Bali, Bang? Karena di Bali itu aku mau mencoba hijrah Mm-mm. dari Jakarta ke Bali. Aku mencoba bangkit dari Bali lah. Oh, jadi Bali lah, kota Bali lah, maksudnya Bali lah yang dituju gitu ya. Ya. Oh. Ya pasti ya. Kalau ke Surabaya kan mau bakal. Iya. Terbikin lagi Aling Dharma season 2 ya kan. Ya pasti di Bali juga aku juga punya teman. Ada ngaruhnya nggak sih sama si Batik Madrim ini terkenal di Bali gitu, jadi lebih gampang gitu? Ada. Beneran apa di Bali karena orang susah sebut namaku gitu. Mereka bilangnya Batik Madrim gitu. Jadi Sampai banget, sekarang Bang. tuh, sampai sekarang melekat. Jadi kalau aku makan di mana gitu di Makbeng atau di mana. Aduh, gitu. maaf Beng, aduh. Tahu mereka ya? Tahu udah ada fotoku di sana sekarang. Oh, Woi. Thank you Makbeng. Kalau endorse aku Kalau Mabeng. endorse Mabeng, sini Mabeng. Nanti pas ke Bali ya Mabeng. Jadi syutingnya di Mabeng kita. Ya, biar Kita sekalian pasti makan ke situ siang. sih ya, jadi ya. Pasti di sana. Ada yang di Sanur, ada yang di Ubud. Yang Aku baru tuh tinggal- yang di Ubud? Yang di Ubud karena aku kan tinggal di Ubud sekarang. ya. Ya, gitu. Bang Kendi teman-teman, Bang Kendi ini baik banget. Terima Emang kasih, kamu Bang. pernah satu di Genta pernah? Pernah waktu yang Pernah, modern kuasa yang modern ilahi. Kuasa ilahi. Aku kenal Bang Kendi di situ. Jadi pas datang ke lokasi, dia selalu bawa kursi yang ada mejanya, Bang. Iya. Ya. Kan? Ya, betul. Dia selalu asistennya naruh kursi itu yang ada mejanya ada kopi, rokok. Ada koran, ada Ya, koran. tiap pagi baca Nah, koran. iya, baca Ya, koran. ya. Selalu dia duduk di situ. Iya, betul, Bener tadi betul. yang kamu bilang. Jadi anak baru pasti segan. Iya, Saya juga auranya. waktu awal, wih ini Bang Kendi nih. Orang-orang pada bilang ini senior gitu. Iya, iya. Tapi ketika diajak ngobrol asik dan sangat Bocor. bocor dan dulu sering ya helpful ya. Bang Kendi ini sering ngasih tahu gimana apa kondisi syuting. Jadi banyak kita ngobrol dulu, Bang. Ya, sangat Kita banget. sering banget ngobrol di lokasi Ya. tentang ya persyutingan lah gimana, karena kan ilmunya jauh lah di atas gue teman-teman. Jadi gue sering tanya dulu, ingat banget sama Bang Kendi, sering ngobrol sampai akhirnya
Sampai kamu jadi produser? Ya, sampai akhirnya jadi produser. Gua jadi produser di salah satu TV. Itu kita udah gak ketemu lama ya, Bang. Lama banget. Tapi gua tahu Bang Kendi udah kerja di balik layar, audio, sound engineering, musik lah gitu loh, penata musik. Terus sampai suatu ketika gua mau bikin sebuah produksi lah, bikin film, telepon Apa? Bang Trans Kendi. TV? Iya. Waktu itu My Trip, My Adventure. Adventure. Ya, Oh, the movie. Terus telepon Bang Kendi, "Bang, apa kabar? Bla bla, tolong bantu, Bang. Tapi budgetnya cuma segini." Terus kata Bang Kendi, "Udah, nggak usah ngomongin budget." Akhirnya dibantuin sama Iya. Bang Oh, iya, Kendi. iya. Baik banget waktu itu bantuin. Waktu itu tahun 2016-an. 2016. 2016, jadi kerjasama sama Bang Kendi, asik banget tektokannya. Dan ada satu momen Bang, yang Bang Kendi nggak tahu, tapi momen itu gue bilang adalah momen apa ya? Di saat yang momen kebaikan Bang Kendi di saat yang sangat-sangat tepat. Oh, ini mengharukan nih, Bang. Momennya apa? Tisu. Terus, Makasih. jadi setelah kita kerjasama itu Bang, ya kayak tadi Bang Kendi bilang lah, hidup tuh kan kadang di atas, Kadang kadang di di bawah. Ya. Pada saat itu hidup gue sangat di bawah Bang. Waktu itu sangat Karena di keluar bawah. dari trans ya. Udah selesai dari trans, down lagi kan. Terus Habis merit. habis merit, pokoknya ya udah bisa-bisa lah. Iya. Udah bisa-bisa sampai akhirnya sementara punya keluarga kan. Oh. I have to feed my family gitu kan. Terus duit habis waktu itu, sampai terakhir gue punya duit itu dari celengan Bang. Celengan gue bobrok. Gue celengan kotak. Celengan bobrok, selesai, udah itu pakai buat hidup lah, bertahan sebulan. Habis itu duit, nggak ada lagi gue cadangan. Nggak ada lagi cadangan, bingung mau ngapain. Wah udah stres, berdoa, cuman bisa berdoa kan akhirnya. Terus one day ketika lagi susah itu Bang, ketika gue lagi naik motor, lu nelfon Bang, Fer, tadi abang transfer ya, abang kasih jajan, karena waktu itu kasih Nggak, gue waktu itu lagi ada lebih aja, Fer. Iya, jadi ketika itu Bang, gue lagi nggak ada. Alhamdulillah. Dan duit dari Bang Kendi itu menyelamatkan gue itu selama 1 bulan lah itu. Iya. Itu jadi. Makanya Padahal yang saya transfer cuma 200 juta, Fer. Kalau 2M enak banget ya. Oh, 2M. Senyum itu. Itulah, itu kebaikan Bang Kendi yang di saat yang tepat. Jadi Bang Kendi nggak pernah tahu kan, dia masih tahu di sini. Dan itu gue ingat banget, gue yang terima kasih sama Bang Kendi. Momen itu sangat membantu gue lah, menyelamatkan gue dan keluarga saat itu. By the way, ngomong-ngomong sekarang ada ongkos nggak? Nggak ada Bang, kan harus ke Jakarta lah. Iya. Ya udah, nanti gue siapin tiket pesawat ya. Iya, udah gue siapin tiket pesawat. Oke. Thank you Bang. Sama-sama Ferry. Dulu sempat seperti itu, dan Bang Kendi orang yang baik teman-teman, dari dulu sampai sekarang sangat baik. Dan semua pemain Genta pasti kenal sama Bang Kendi, semua pasti baik sama Bang Kendi. Gak pernah ada berantem kan Bang? Nggak pernah. Sama pemain nggak ada. Cerita ribut ini nggak ada. Karena dulu kita keluarga sih. Karena Bang Kendi itu orangnya Wallace. Wallace tuh apa Wallace? Wallace tuh kayak slow. santai Iya. ya. Ada apa-apa nyantai aja. Kastaman. Zaman dulu, iya. Nakal lucu-lucuan lah. Luar biasa. Udah itu aja sih Ndak. Oke. Seru banget. Erin, makasih Erin. Aduh, makasih ya. Makasih banyak. Ada satu lagi Bang Kendi tapi. Apa tuh? Nah, Bang, Ait. terakhir nih, kan Ya. Genta Buana nih sekarang nih lagi booming banget, Iya, ya. iya. Dan pada saat dulu kan memang nggak ada yang namanya sosial media, Iya, nggak ada. bener kan? Betul, Nggak ada. betul. Dan dari dulu kan Pak Budi nggak ada tuh yang nyuruh wartawan Nggak nge-blow ada, up iya, gitu iya, kan, iya, nggak ada nggak ada, kan? nggak ada. Nah sekarang nih baru muncul lagi, jadi penggemar-penggemar Genta Buana tuh nggak ada yang tahu. Dan Iya. alhamdulillah kan sinetron Angling itu diputar lagi di RTV, Iya, di mana-mana. iya. Ada nggak pesan-pesan Bang Kendi buat teman-teman Genta Buana lovers? Iya. Terus satu lagi pesan-pesan atau tips buat pemain-pemain nih yang sekarang mau terjun ke dunia acting. Iya. Untuk Genta Buana lovers, terima kasih kalian sudah rajin menonton. Jangan lupa nonton tayangannya di mana sih? Di RTV. Kemudian jangan lupa nonton di YouTube, komen, subscribe, and like channel ini. Apa channelnya apa? Erin Very Official. Dan kemudian tips untuk pemain-pemain baru,
aku nggak mau ngasih tips biar mereka merasakan bagaimana kejamnya industri ini. PR nih ya kan. Oke, keren. Pokoknya jalanin aja. Jalan rasain aja sendiri sampai berdarah-darah, Berdarah. sampai nangis-nangis. Baru di situ menikmati. Tapi jangan bunuh diri. Oh. Jangan ya. Jangan, nikmatin aja. Oke, terima kasih Bang Candy Thank you, Satrio. Terima kasih, Terima Rin. kasih Thank you. Batik Madrid. Terima kasih. Nah itu dia teman Erin, pembicaraan eksklusif banget kita sama Bang Candy Satrio. Mudah-mudahan nextnya kita bisa ketemu lagi ya Bang Candy Iya, ya. Kalau pasti. kita ke Bali atau Iya. gimana gitu kan. Pasti. Nah kalau kalian suka ya kalian boleh like, subscribe, dan komen. Share juga sebanyak-banyaknya. Jangan lupa aktifin juga notifnya supaya kalian dapat pemberitahuan tuh kalau ada video-video terbaru dari kita ya kan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kinta Buana Lovers.